Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di Sini senang, di di sana senang, semuanya senang. Oh, baik. Baik. Ini adalah episode perdana Talkshow Pasca Ceria yang kita jalani di tahun 2021 ini, di mana merupakan salah satu acara yang dibuat untuk kita semua, umat Tuhan, Jemaat GKI Residen Sudirman mau belajar memaknai atau memberi arti pada momen-momen yang ada di masa Raya Paskah. Supaya kita tidak cuma menjalani atau melewati kegiatan-kegiatan Paskah begitu saja, tetapi kita dapat pesan atau hal-hal yang bisa kita pakai untuk pendalaman iman kita, yang penting untuk kehidupan kita semua saat ini dan ke depannya. Ikutin terus talkshow ini sampai selesai karena ada hadiah bagi saudara-saudara yang bisa menjawab dengan tepat pertanyaan di akhir episode ini untuk 2 orang peserta yang terbaik. Nah, di episode ini perkenalkan diri saya, Yopi, yang akan membantu kita semua bersama narasumber kita hari ini, yaitu Penatua Riki Afianto. Marilah kita sambut Kak Riki. Halo Kak Riki. Halo Pak Yopi. Halo Pak Bro. Halo. Kabar baikkah hari ini? Ya, puji Tuhan, baik-baik. Cuma udah mulai jarang olahraga nih Pak Yopi nih belakangan ini. Iya, ini ya, pasti kelihatan tuh. Ya. Badannya gemuk beda sama kalau gemuk sebagai atlet gitu loh. Aktivitasnya berbeda. Ini gemuk kebanyakan duduk ini. Ya, sekali-sekali harus keluar dong. Siap, gitu. Oke. Ngomong-ngomong, Kak Riki ini adalah seorang kader pendeta atau calon pendeta di GKI Residen Sudirman. Tentu bukan orang baru lagi karena sudah berapa bulan ya Kak Riki di sini ya? Ini kalau totalnya udah setahun lebih. Oh iya, ya. Mohon dikoreksi, sudah setahun lebih ya. Baik, kita sebut saja dia calon pendeta yang akan melayani di sini di gereja kita GKI Residen Sudirman ini. Bagaimana kesan Kak Riki dalam pelayanan di GKI Residen Sudirman sejauh ini yang sudah bersama-sama dengan kami setahun lebih ini? Sejauh ini ya, puji Tuhan lah Pak, puji Tuhan seru, ya. Capek juga karena banyak yang mesti dipelajari, banyak yang namanya pelayanan kan. Tapi intinya meskipun capek tapi senang. Nah itu penting Pak buat saya Pak untuk bisa bisa tetap senang dalam pelayanan ini. Jadi kalau senang kan enak jalannya. Kan kembali ke tadi Kak Riki, senangnya kan bukan di situ toh. Di sini juga senang kan semua. Jadi jangan senang sendiri dong. Pasti senang semua. Memang pertanyaannya saya kepada Kak Riki secara person, tetapi saya mengharapkan sesuatu pencerahan jawaban itu supaya kita semua juga ikut senang dari jawaban Kak Riki itu. Nah, begitu kan? Betul. Oke, sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini tentang topik yang akan kita bahas di episode pertama ini, tentang puasa dan penyangkalan diri, baiklah kita berdoa lebih dulu memohon pimpinan Tuhan sehingga semua kegiatan acara talkshow ini boleh berjalan dengan baik, dan juga para penonton atau jemaat kita atau saudara-saudara kita dimanapun yang bisa menyaksikan boleh dipimpin oleh Roh Kudus untuk bisa mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Baik, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh ditemukan di dalam acara kegiatan talkshow dalam episode pertama ini, di mana Tuhan sebelum kami memulai acara ini, kami mohon Tuhan campur tangan di dalamnya,
dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami semua, baik hamba sebagai penuntun acara, maupun Kak Riki sebagai narasumber, dan juga jemaat Tuhan yang akan menonton dan mengikuti di dalam acara ini. Biarlah semua itu boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Menyerahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam tangan kasih-Mu ya Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan membahas tentang puasa dan penyenggalan diri hari ini ya, tentu ya Kak Riki ya. Yes. Karena kita tahu kemarin hari Rabu itu kita mengikuti kebaktian Rabu Abu. Hari Rabu tanggal 17 Februari, ya. betul. Itu kita di dalam kebaktian itu yang intinya mengajak kita untuk bertobat. Nah, biasanya sebelum kita bertobat itu kan kita memulai ada persiapan diri, menyadari, evaluasi diri. Ya, tentu ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu intinya di sini adalah berpuasa dan penyangkalan diri. Nah, tentu dua istilah ini sebenarnya bukan istilah yang baru, yang asing lah, tetapi sudah dikenal oleh kita masyarakat secara umum. Tetapi saya ingin Kak Riki tolong dong bantu kita untuk memberikan penjabaran yang mendetail. Apa sih pengertian daripada puasa dan penyengkalan diri? Apakah ada perbedaan atau persamaannya di mana? Mungkin Kak Riki bisa bantu untuk mengupas atau memberikan penjelasan sehingga kita boleh memahami sebelum kita melakukan puasa atau penyengkalan diri itu. Silakan Kak Riki. Oke, jadi mungkin saya juga tanya Pak Yogi nih, kalau biasanya dengar kata puasa itu kaitannya sama apa? Ya, ini kan dalam kehidupan realita hari-hari Kak Riki. Hari-hari kita ya. Pasti orang bilang kalau puasa itu pasti berhenti makan, berhenti minum. Itu yang lebih gampang yang dikenal dan dipahami. Tetapi yang perlu kami mendapat penjelasan yang lebih detail itu Kak Riki, ini dari sisi iman Kristen. Nah, itu loh. Jadi kalau secara umum sih semua sudah tahu dong, kalau puasa itu pasti berkaitan dengan makan, tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore, gitu loh. Nah, ini bagaimana Kak Riki punya pandangan saya butuhkan untuk dijelaskan kepada jemaat ini. Jadi jelas buat kita semua betul, ya. Betul. Jadi memang saya tadi tanya itu supaya kita punya satu gambaran yang setidaknya sama gitu. Kalau kita bilang kata puasa, maka gambaran kita, image-nya kita adalah udah pasti nggak makan, nggak minum. Betul. Padahal puasa yang dimaksud di dalam saya nyebutnya minggu-minggu prapaskah ini, itu bukan cuma sekadar tentang tidak makan dan tidak minum gitu. Nah ini kita berarti harus balik dulu Pak Yopi. Kita harus balik melihat apa sebetulnya yang ada di awal masa Raya Paskah gitu. Masa Raya Paskah kan dimulai dengan Rabu Abu. Jadi hari pertama masa Raya Paskah itu adalah Rabu Abu gitu. Nah di Rabu Abu itu tadi yang Pak Yopi juga sempat ngomong bahwa kita melakukan yang namanya pertobatan. Gitu. Betul. Jadi puasa itu dilakukan bukan sebagai bentuk bukan sebagai bentuk kewajiban yang bahkan mungkin kita nggak tahu kenapa harus melakukannya, tetapi karena kita ingin bertobat gitu. Nah ini yang membedakan puasanya kita. Puasa kita itu dilakukan karena kita ingin melakukan pertobatan gitu. Karena kan kita sebagai manusia hidup penuh dengan dosa. Nah masa prapaskah ini, minggu-minggu prapaskah ini adalah waktunya kita untuk kembali mengoreksi diri kita gitu. Memperbaiki, lihat nih mana nih celah yang selama ini saya rasa bahwa saya sering jatuh dalam dosa gitu. Dalam hal apa? Nah di situ sebetulnya kita kan di kebaktian Rabu Abu itu kita bertobat gitu kan.
Kita bertobat, apa nih dosa yang selama ini kita lakukan. Kalau saya pengalaman bersama dengan teman-teman pemuda, maka kami mendefinisikan atau mendeskripsikan ke dalam 5 hal nih Pak Yofi. Persoalan hidup kita. Spiritual, karir, emosi, relasi, fisik. Jadi dari 5 ini, itu punya celah untuk kita melakukan dosa. Misalnya kalau spiritual, kita bisa mengesampingkan Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu. Itu bisa jadi salah satu bentuk dosa yang kita lakukan, benar nggak? Betul, Gitu. betul. Misalnya kita, terus atau misalnya yang kedua, karir, pekerjaan, pendidikan. Kita fokus aja sama pekerjaan kita. Bahkan mungkin sampai lupa dengan waktu bersama dengan keluarga, kita lupa untuk untuk juga kalau hidup ini tuh bukan cuma soal kerja, tapi juga menjalin relasi dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan juga dengan Tuhan. Nah itu juga bisa jadi celah dosa buat kita. Terus juga misalnya tadi apalagi emosi misalnya kita marah-marah gitu kan, bahkan kita sampai kadang bisa sampai nggak terkendali. Nah itu kan celah untuk dosa masuk gitu Pak. Jadi itu dosa tuh kayak apa ya? Kalau saya gambarinkan mungkin kayak kalau air tumpah, dia akan berusaha di mana ada celah di situ dia masuk gitu kan. Jadi kayak air yang coba lagi cari celah di dalam hati kita. Kalau dia ketemu nih ternyata kita lemahnya dalam hal spiritual, dia masuk. Dia masuk di situ ya. Ketika misalnya kita lemah dalam hal emosi, dia masuk lewat situ. Kita lemah dalam hal relasi, dia masuk lewat situ kan. Maka itu yang gak heran juga kenapa ya, kita sebagai orang percaya pun kadang kita bisa berantem dengan sesama kita, artinya misalnya dengan teman atau dengan anggota keluarga kita. Padahal kita tahu harusnya kita nggak kayak gitu. Nah, celah-celah ini yang sebetulnya dimanfaatkan oleh dosa untuk dia masuk dan merusak hubungan kita sama Tuhan. Gitu. Nah, di masa prapaskah ini kita itu sebetulnya lagi diajak untuk betul-betul bisa bertobat. Artinya untuk kita bisa bertobat ya kita harus kenal dulu siapa diri kita. Kalau kita nggak kenal siapa diri kita, maka kita nggak ngerti tobat apa yang kita lakukan gitu Pak Yofi. Betul. Nah, dan hal ini nanti akan berkaitan. Jadi kalau kita tahu, kita kenal diri kita tahu kelemahannya kita di mana, kita tahu kita harus bertobat dalam hal apa, maka disitulah nanti kita juga jadi ngerti kita harus berpuasa seperti apa gitu. Nah, puasa itu juga salah satu bentuknya adalah dengan penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu adalah satu tindakan yang kita lakukan. Ya kalau menyangkal itu kan sebenarnya ya membohongi gitu kan. Betul. Nah, tapi ini bukan apa ya, bukan kita lagi ngebohongin diri kita, tapi lagi menyangkal diri itu artinya ada satu hal yang sebenarnya kita tahu di dalam hidup kita ini nggak benar buat kita lakukan gitu. Tapi kita udah terbiasa. Kita bahkan dari hal yang kita lakukan kita bisa merusak hubungan kita dengan sesama kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan, atau bahkan jadi ketergantungan gitu. Saya potong sedikit Kak Riki. Sorry. Jadi saya tertarik dengan istilah menyangkal diri itu. Kayaknya ada sedikit kata yang saya tangkap di sini bahwa misalnya begini, katanya kita udah tahu itu sebenarnya salah, tapi kan kita lakukan juga. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Nah, istilah kayak kita menyangkal, padahal kita tahu salah, tapi kita masih lakukan juga. Itu salah satu masuknya di dalam penyangkalan diri ya Kak ya? Iya, jadi yang tadi saya bilang di pertama Pak Yopi. Betul. Kita harus kenal dulu gitu. Kita kenal siapa kita. Karena kalau enggak itu paling gampang ini Pak. Kalau misalnya kita ikut kebaktian, kan selalu ada pengakuan dosa. Betul. Kalau kita tidak mengenal diri kita atau tidak mengenal pergumulan kita, maka kita hanya akan sekadar mengucapkan Tuhan ampuni saya atas dosa saya. Betul. Istilahnya secara letterlek lah, orang bilang bahasa kerennya letterlek gitu ya. Asal gua ngomong aja dah. Gitu. Asal kita ikut aja urutan itu kita ngaku dosa. Tapi bayangkan ini saya sering membayangkan gini Pak. Ketika misalnya kita berdoa sama Tuhan saya mau ngakui dosa, saya mau minta ampun. Lalu Tuhan tanya nih misalnya, di dosa yang mana Rik? Gitu. Berarti di sini Kak Riki, sorry.
sebelum memulai puasa dan penyangkalan diri itu, introspeksi diri itu yang paling penting loh. Nah, Saya tangkap di situ, iya, karena betul. introspeksi diri itu untuk mengenali diri kita, perbuatan dosa kita kan sebelum pengakuan dosa kan kita harus tahu dulu. Jadi pada saat kita melakukan pengakuan dosa itu tidak asal seperti tadi saya bilang leterlek atau Iya. asal jalanin aja begitu, tetapi kita tahu betul-betul, ya ini menyadari betul bahwa saya melakukan ini dan itu, sehingga saya melakukan pengakuan terhadap Tuhan itu betul-betul tulus dan murni, gitu ya Kak? Iya, benar. Jadi, ya itu betul tadi ya, istilahnya Pak Yopi ya, introspeksi diri. Jadi, memang kalau kita tepat, maksudnya Ya, tepat, bahasa keren dari introspeksi itu periksa diri. iya, memeriksa diri ya. Jadi Nah, kalau kita tepat, betul. apa ya, tepat mendapatkan makna dari Rabu Abu itu, karena kan dia openingnya tuh Pak, Ya, dia kan pembukanya kan, oh pembuka ya dari betul. masa raya Paskah ini. Pasca Jadi betul. kita dapat gitu, oh ternyata ketika saya kenal saya ini siapa, lemahnya saya di mana, itu kan kita memeriksa diri itu. Betul. Nah disitulah nanti akan memudahkan buat kita sepanjang 40 hari dalam masa Prapaskah ini, kita jadi tahu kita harus ngapain gitu. Dan maka itu tadi saya bilang, puasa nggak cuma sekadar nggak makan dan nggak minum, tapi bisa jadi juga dalam bentuk yang lain gitu. Maka itu sering disebut sebagai aksi penyangkalan diri. Kalau Pak Yopi pernah juga familiar atau akrab dengan istilah itu, Betul. aksi penyangkalan diri. Bahkan kan kalau di minggu-minggu apa ya, tahun lalu lah misalnya gitu, kalau kita masuk di Prapaskah biasanya ada sampul penyangkalan diri. Nah itu adalah persembahan yang kita miliki, yang kita persembahkan dari hasil kita memeriksa diri kita itu. Gitu. Contoh misalnya ada orang, ini contoh paling umum banget gitu Pak Yogi. Ada orang selama ini dia nggak bisa kerja kalau nggak ngerokok. Betul. Dia nggak bisa kerja kalau dia nggak ngopi. Sedangkan kadar merokok dan kadar ngopinya mungkin udah di atas rata-rata orang gitu. Seorang satu hari satu kali dia bisa 3 kali. Nah, ya misalnya gitu. 3 kali atau lebih gitu kan. Iya. Nah, ketika kita melakukan aksi penyangkalan diri itu, maka kita berpuasa, kita berpantang. Saya lebih senang mungkin istilahnya pantang, Pak. Iya. Saya pantang, misalnya saya pantang merokok, saya pantang ngopi. Gitu. Kalau saya sendiri misalnya, yang pernah saya lakukan, Pak Yopi, ya. Karena saya sadar nih, saya itu kalau tadi ya aspek 5 itu salah satunya fisik. Nah, fisik itu termasuk apa yang saya makan, gitu. Nah, jadi ketika masuk di Prapaskah, yang saya lakukan adalah saya cuma makan sayur. Kenapa? Karena saya nggak bisa mengontrol diri saya untuk makan daging. Itu daging dalam bentuk hewan yang macam-macam. Gitu. Betul, pengertian yang luas ya. Ada yang misalnya ayam goreng, mau makan sate daging dan sebagainya. Itu bisa nggak terkontrol, Pak. Bisa terserah saya mau makan kapan gitu. Nah, ketika masuk di Prapaskah, saya belajar untuk ya saya menahan diri saya. Dan itu juga memeriksa diri, sekaligus juga mengenali diri saya, lalu juga mengenali diri saya, terus saya juga menyisihkan dari biasanya saya misalnya makan ayam goreng harus keluar 15.000 gitu. Nah, ini karena saya makan sayur ya keluarnya nggak sampai 15.000 kan ada sisanya. Nah, sisanya itu yang ditabung nanti waktu di hari Paskah saya memberikan itu sebagai persembahan penyangkalan diri gitu. Nah, dan oke. Biasanya nih gereja itu juga melakukan aksi sosial dari aksi penyangkalan diri yang kita lakukan. Gitu. Artinya ternyata dengan semudah ini nggak mudah sih, sederhana saya nggak makan daging, ternyata uang itu yang saya persembahkan kepada Tuhan lewat gereja dipakai untuk aksi sosial. Artinya yang saya lakukan sepanjang 40 hari di Minggu Prapaskah ini itu ternyata bisa menolong orang lain gitu. Karena kan aksi sosial dilakukan pasti untuk menolong orang lain. Dengan saya menyangkali diri,
saya nggak makan daging, ternyata justru bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Nah. Dan saya senangnya gini sih, kalau apa yang saya rasakan ya Pak, susah tuh pasti gitu. Ya, Susah tuh pasti susah karena susah banget. kita berusaha untuk melepaskan kebiasaan Iya. kita. Kadang yang lucu tuh gini Pak, Betul. misalnya ya, saya udah bertekad nih kuat. Terus misalnya saya melayani gitu. Terus ada yang Terus dikasih itu gitu. kalau melayani kan biasanya selesai Tahu lah, kita tahu lah, pasti makan, tuh makan tuh enak-enak nih. Aduh, ini giur nih. Nah, ini gitu. Jadi serunya justru di situ ketika saya malah jadi kayak. Nah, itu yang saya bilang, Kak. Tadi kan Kak Riki jelaskan mengenai pengendalian diri dan puasa itu. Kalau Kak Riki makan itu gagal loh. Saya bilang, bisa enggak? Benar. Karena sudah tahu bahwa ini saya lagi mengendalikan diri di dalam berpuasa. Yang tadi saya katakan bahwa pengendalian diri itu kan kita sudah tahu itu salah, tapi kok kita masih lakukan. Berarti di sini kalau misalnya Kak Riki ikut makan, ya berarti kan gagal dong. Iya. Hari itu pengendalian dirinya kan tidak berhasil. Iya. Dan puasanya juga otomatis tidak berhasil dong. Dan enaknya gini Pak, karena kita tahu ukurannya gitu. Misalnya selama ini contoh ya Pak, selama ini misalnya kita melakukan dosa di luar masa prapaskah, ya kita cuma kayak ya saya tahu itu salah, tapi udah habis itu kayak tidak ada penyesalan diri. Betul. Ketika masuk di Minggu Prapaskah ini di Rabu Abu kita sadar bahwa kita harus bertobat, ya kan? Kita bertobat di hadapan Tuhan. Bahkan dalam pertobatan itu dilakukan juga di dalam kebaktian. Artinya kan di dalam kebaktian itu kita mengakui dosa kita. Betul. Dan itu jadi tanggung jawabnya lebih berat gitu. Ketika gagal hari itu bukan hanya sekadar wah saya gagal hari ini. Ya udah nggak apa-apa masih ada besok. Nggak gitu Pak. Tapi saya lihat kenapa saya bisa gagal. Karena ternyata saya nggak tahan. Atau misalnya disajikan makanan sedemikian banyak yang saya suka. Saya bisa nggak tahan. Dan itu akhirnya jadi mengukur diri saya. Ternyata saya kalau misalnya di godaan yang skalanya kecil, intensitasnya nggak besar, cuma misalnya kalau sekadar milih makanan hari ini untuk saya apa, itu mudah buat saya. Tapi ketika betul. saya disajikan, ini kan pergumulannya macam-macam Pak. Ini kan berkat dari Tuhan kan bisa gitu. Yeah. Nah itu pergumulan itu yang justru bikin saya merasa bahwa ya saya nggak bisa sendirian dalam menjalankan ini, bukan karena kekuatan saya untuk menjalankan puasa, pantangan, penyesalan diri ini enggak, tapi ya mesti benar-benar berserah sama Tuhan gitu. Berserah sama Tuhan tuh artinya ya justru ketika ketemu tantangan-tantangan inilah kita makin sadar bahwa kita lemah. Oh, saya tahu Kak, kalau begitu untuk supaya bisa kendalikan diri dan puasa itu, kita mengawalinya harus dengan berdoa dong. Iya, minta benar. Roh Kudus pimpin, tuntun kita, berikan hikmah kepada kita sehingga kita jalani hidup ini, apapun yang kita hadapi tentu akan Roh Kudus akan mengontrol kita gitu loh, sebagai kontrol sehingga kita bisa mengendalikan diri. Puasa itu bisa berhasil kalau misalnya niatnya kita berpuasa dan mengendalikan diri untuk hari ini. Iya. Nah, kalau seperti yang tadi Kak bilang bahwa kalau misalnya ada yang disajikan yang enak, yang ini, ya kalau kita tidak mengawali dengan minta tuntunan Tuhan dan Roh Kudus, pasti akan terjadi seperti itu. Betul apa enggak Kak? Pendapat saya tuh. Iya, jadi mungkin saya juga mau menekankan soal ini ya Pak Yogi, bahwa yang kita lakukan ini adalah hal yang serius gitu, bukan apa ya, bukan sesuatu yang asal aja gitu. Betul. Ya asal nggak makan, asal nggak minum, asal nggak berdosa, enggak, tapi ini satu komitmen gitu ya. Mungkin kalau kita lebih biasa dengan kata komitmen, ini komitmennya serius gitu. Karena kenapa? Kita ingin menampilkan, kita ingin memberikan diri kita yang makin hari makin lebih baik di hadapannya Tuhan gitu. Dan dari situ sebetulnya ya benar, itu kenapa kita butuh doa sejak awal gitu. Sejak awal kita berkomitmen, tiap hari juga kita harus berdoa supaya memang Tuhan yang tuntut kita
Bahkan sekalipun dalam persoalan mengambil keputusan yang justru akan bertentangan dengan komitmen kita, penyangkalan diri kita, maka Oke. Tuhan juga yang akan tolong kita gitu. Tuhan tolong kita, entah dia akan menolong kita dengan cara dia membantu kita lewat memutuskan sesuatu, atau juga bahkan dia bisa menolong kita ketika di akhir hari kita merenungkan apa yang sebetulnya terjadi di hari ini gitu, kenapa saya bisa gagal, atau juga ketika kita berhasil pun kita jadi kenal, oh saya bisa berhasil kalau begini begini begini. Nah, Nah, kalau dari pengalaman saya itu Pak, pengalaman soal makan ini, saya justru jadi dapat satu pengalaman yang menarik sebetulnya waktu apa itu. itu Kak Riki? Coba Jadi waktu saya ini kan susah gitu Pak, komit untuk tidak makan daging gitu. Karena ini saya nggak menyebut diri saya vegetarian, enggak, tapi betul. karena memang dalam proses itu buat saya di mana saya bisa betul-betul bergumul dan merasakan apa yang susah ya dengan tidak makan daging gitu. Ketika orang ngajak makan keluar, di mana restoran itu terkenal dengan sajian yang daging-dagingan, ternyata di dalam restoran itu pasti selalu ada menu untuk kami-kami yang ternyata tidak makan daging gitu. Oh, Contoh, jadi kalau ada saya boleh nyebut pilihan. merek ya, teman-teman ngajak saya ke restoran cepat saji, McDonald. Menunya apa? Burger, ya kan? Betul. Ayam. Nah, Tapi ternyata ada kentang goreng yang bisa saya makan. Gitu kan? nah, Jadi, itu kalau kita melakukan dengan pimpinan Roh Kudus, di situ kita bijak dalam memilih. jadi Walaupun ya, banyak, tetapi kita tahu mana yang harus saya ambil. Pengendalian dirinya sukses tuh Kak Riki kalau iya. begitu. Jadi meskipun gini ya, meskipun di balik itu juga orang bisa bilang, ya itu kan nggak sehat gitu. Ya kentang goreng itu kan nggak sehat. Tapi target saya adalah memang saya tidak makan daging gitu. Nah untuk kalau memang mau yang sehat banget, nah waktu itu memang jadi gini komit saya karena saya tahu Pak, lingkungan saya itu agak susah untuk saya apa namanya untuk kita bisa makan yang benar-benar bersih, Betul. sehat, selalu sehat itu susah dan itu menjadi tantangan tersendiri juga. Jadi kayak misalnya kalau tadi saya kasih contoh, saya harus pergi ke restoran cepat saji, solusinya ada. Jadi yang mau saya sampaikan adalah sekalipun kita tahu bahwa komitmen itu susah, tetapi kalau kita benar-benar mau menjalankannya, Pasti. selalu ada gitu jalannya. Dan itu Jalan keluarnya pasti. dan momen itu jadi berkesan gitu Pak, sampai buat saya sampai sekarang. Pasti ada gitu, pasti ada jalannya dan ternyata itu juga akan berlaku dalam banyak hal. Kita lagi susah, ketika misalnya saya lagi tertekan, saya lagi down, saya lagi nggak semangat, saya lagi bingung untuk dalam pelayanan ini harus gimana lagi. Dan selalu ingat itu Pak jadinya pesannya. Pasti ada jalannya loh. Waktu kamu nggak makan daging pun Tuhan kasih jalannya gitu. Tuhan pimpin gitu. Saya ingat lagi Pak, malam belum makan dan susahnya nyari makan karena saya nggak masak. Iya, Susahnya nyari masih makan bujang kalau ini. malam. Nah, Warungnya kan nih, betul, penyetan betul, gitu betul. kan. Yang benar-benar nggak ada sayur-sayurnya gitu. Sampai waktu itu di sebelah apa ya? Jadi kayak di sebelah eh, apa di pinggir jalan gitu ada tukang somai. Saya ingat di somai itu dia jual apa? Kentang sama Kentang. tahu. Itu bisa saya makan. Jadi Sehat selalu kan? ada Nah, selalu ada celahnya gitu. betul. Ya Nah, itu seperti tadi ilustrasi air itu, dosa itu seperti air itu, selalu ada celah. iya jadi benar Nah, sih kalau ini kalau secara dikaitkan ke fisikly, situ betul. saya rasanya gini kayak ketika saya dapat tantangan ayo lebih nggak ada makanan nih ada makanan nggak cari-cari pasti ada gitu jadi yakin optimis nah ini kalau saya memang startnya ya dari situ gitu start pengalaman pengalaman pertama saya jadi kalau saya sendiri pun nggak dari apa ya nggak dari kecil dibiasakan untuk prapaskah puasa enggak tapi ketika udah gede justru karena saya pengen pengen merasakan gitu apa sih rasanya ketika kita puasa ketika kita tantangan dan ternyata seru dan ketika beberapa orang yang mendengarkan cerita saya justru mereka jadi rasanya gini sih jadi rasanya kayaknya ya saya pengen
pengen juga dia nyoba gitu. Dan di situ saya mengarahkannya biasanya ya ini bukan bukan soal mencoba, tetapi kita lagi berkomitmen sama Tuhan gitu. Dan memang masa prapaskah jadi masa yang enak juga sih, Pak. Biasa kan saya juga nggak enakan ya kalau diajak makan nolak kayak gitu kan. Iya. Biasanya kalau kalau pas prapaskah gini, ayo makan, lebih enak nolaknya. Maaf saya lagi pantangan ya. Oh, bagus. Jadi Bagus. Boleh ditiru tuh kalau begitu tuh. lebih enak ya, lebih gampang karena alasannya jelas. Bukan nggak bilang, hari biasa. saya lagi nabung nih. Iya. Iya. Nah itu kadang juga gitu Pak, maksudnya tantangannya eksternal juga ada gitu. Pernah dibilang ini, nah ini Ricky makannya hemat, mau nikah kali ini. Ya biasalah, buat biasa. merit, ya. Padahal sih itu ya emang lagi pantangan. Lagi gitu. pantangan betul. Kayak gitu. Oke Kak Riki, dari penjelasan itu saya tadi ada kok tertarik begini ya. Kak Riki sampaikan bahwa kalau berhasil di dalam melaksanakan puasa pengendalian diri, saya coba membayar. Kan ada bilang ya, karena saya pantangan untuk tidak makan ini, kaitannya begitu sehari saya tidak makan daging. Misalnya biasa makan daging 3 kali sehari, saya makan cuma 1 kali. Yang 2 kali itu uangnya saya sisihkan untuk nanti itu diberikan ke gereja. Nah, menjadi pertanyaan saya, kita jemaat ini kan dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda, ya, dari yang paling kaum papa, boleh saya katakan begitu, paling bawah sampai yang paling atas. Nah, bagaimana kalau Kak Riki kasih penjelasan ke saya tentang ini bagi mereka yang tidak mampu secara itu, tetapi dia melaksanakan itu, dia sukses, sehingga apa yang harus dia buat tidak dalam bentuk uang, tetapi ada bentuk lain, atau misalnya dia, kalau saya sukses hari ini saya akan berbuat apa atau apa. Ya, maksudnya saya tuh berikan solusi juga, jalan keluar untuk mereka. Jadi jangan sampai jemaat ini kan berpikir, oh ya saya sukses harus pakai bayar uang. Kan tidak semata kan harus dengan uang ya Kak Riki ya. Ya mohon dijelaskan itu untuk saya begitu Kak. Terima kasih. Iya. Jadi yang saya jadi ingat ya Pak Yogi nanya gitu, ketika orang yang emang di masa pandemi ini kan banyak perubahan banget kan gitu. Orang di pandemi ini nggak usah ngomong puasa juga, pasti orang pada nyeletuk lah, nggak usah ngomong puasa, nggak usah penyangkalan diri aja, kita udah empot-empotan kata orang sana lah, itu istilahnya. Empot-empotan itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya sudah susah. Ya. Napasnya udah 1-2 lah, begitulah kira-kira saya istilahkan, betul. Mencukupi kehidupan tiap hari aja udah susah banget. Iya, istilahnya udah bisa makan sehari aja sudah bersyukur banget gitu loh. Itu loh Kak Riki, maksud saya seperti itu. Dan memang ini yang uniknya dari Prapaskah 2021 gitu. Prapaskah 2021 ini dimulai ketika kita masih ada dalam pergumulan kita pengen pandemi ini selesai gitu. Yang artinya sekarang yang masih pandemi, kita pengen banget pandemi ini selesai. Kita pengen banget kehidupan kita segera kembali seperti dulu lagi ya, lebih enak, lebih nyaman, lebih menyenangkan. Dan tapi kayaknya untuk bisa sampai situ tuh jauh banget gitu. Bahkan di Prapaskah ini tadi yang Pak Yogi juga bilang, kita mau puasa aja udah rasanya udah kayak puasa gitu. Kita mau pantangannya kayaknya udah pantang duluan gitu. Nah, buat saya justru kita lagi diajak juga untuk belajar dalam ketaatan kita pada Tuhan gitu. Dalam artian memang benar sekarang ini mungkin kita agak sulit untuk memberikan persembahan, menabung dalam rangka penyangkalan diri. Kenapa? Karena memang secara kebutuhan hidup kita pun masih banyak hal yang harus kita penuhi sekarang gitu. Mungkin ya Pak Yofi juga pengalamannya pasti sebagai seorang bapak lebih banyak ya pengalaman untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, anak-anak yang mesti sekolah online dan sebagainya. Betul. Itu kan? Jadi Kak Riki singgung itu, saya juga bisa sharing sedikit atau berbagi bahwa dalam kondisi sekarang ini saya dan keluarga itu menggunakan skala prioritas. Nah itu gimana itu? Ya, jadi skala prioritas itu misalnya
biasanya kita gajian, kemudian dimasukkan di pos-pos kebutuhan harian semua. Di akhir bulan, budget itu masih ada sisa. Biasanya dalam 1 bulan kita keluar makan di luar dengan keluarga. Nah, kita rembukan bersama dengan keluarga. Karena kondisi seperti ini, untuk menjaga juga dengan pandemi ini, kita hilangkan dulu itu. Kita tidak memprioritaskan itu. Biasanya kita jalan-jalan, refreshing ke pantai atau ke Batu Malang atau tempat wisata yang lain. Itu semua memang berat, tetapi kita belajar mengendalikan diri seperti tadi Kak Riki jelaskan itu, sehingga bermanfaat bagi orang banyak. Bukan orang banyak saja, tapi diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri dulu. Sebelum orang lain merasakan itu, tentu kita harus di dalam dulu. Nah, itu skala prioritasnya di situ. Jadi, yang kebutuhan yang sekiranya yang paling prioritas itu yang jelas pastikan makan dan minum, kebutuhan pokok mendasar ya. Itulah yang menjadi skala prioritas. Nah, kalau yang lain-lain kebutuhan tambahan lah atau sekunder lah istilah kerennya kan begitu. Ya kalau memang nggak perlu ya nggak usah dulu lah gitu. Biasa jalan-jalan ke mall ya nggak apa-apa. Ya memang yang terberat dan skala prioritas ini kepada kami yang punya anak-anak, Pak. Nah, baik yang kecil maupun yang remaja, pastikan jiwa-jiwanya mereka ini berontak gitu loh. Gitu. Nah, itu di situ juga saya bisa dapat inti bahwa kita belajar untuk puasa dan kendalikan diri itu di sini. Ya. Itu. Jadi terima kasih Kak Riki dari tadi sudah jelaskan juga pancing saya untuk memberikan contoh ternyata ya masuk gitu loh. Iya. Nah. Dan sekaligus bisa ini juga nggak sih, kalau maksudnya kayak saya nggak tahu sih, karena kan saya belum berkeluarga gitu. Betul. Karena gini, waktu saya kecil, saya tidak diajari tentang puasa atau pantangan atau penyangkalan diri dan apapun yang ada di masa raya Paskah ini gitu. Yang saya ngerti waktu saya kecil adalah kalau udah Jumat Agung, habis itu minggunya Paskah, minggu depannya Paskah sekolah minggu lah. Nah, saya ngertinya cuma itu doang, nggak ngerti nih yang lain-lain ini. Jadi, nah kalau misalnya gini, ketika sekarang GKI kan sudah membiasakan jemaatnya atau umatnya kita semua untuk masuk dalam masa-masa kita juga ikut dalam puasa, penyangkalan diri, berpantang, mengendalikan diri dan juga mengendalikan diri tadi, mengenal diri kita. Nah, apakah itu juga bisa diajarkan kepada anak-anak gitu loh Pak, maksud saya? Ya jelas, jadi itu bisa kita terapkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak saya itu saya kasih contoh ke keluarga saya sendiri karena saya terapkan itu ya ternyata Kak Riki menggiring saya ke situ. Ini kembali saya jadi narasumber lagi ini. Kembali ya nggak apa-apa dah, kita kan biar nuansanya kan hidup gitu. Jadi namanya talk show pasca ceria, jadi seperti inilah kita berbagi sharing pengalaman jadi tidak sepihak lah. Jadi secara sadar atau tidak pertanyaan Kak Riki itu terjawab dalam saya mendidik anak-anak. Jadi kembali lagi tadi saya jelaskan bahwa misalnya anak-anak ini meminta kebutuhan untuk mainan di ulang tahunnya mereka minta mainan, itu kita orang tua pada umumnya kan berpikir pendek, gue kan mencari, kami kan mencari, ya menyenangkan anak sekali-sekali kan nggak apa-apa. Tapi kalau bagi saya panggil dulu anak ini, melihat kamu butuh mainan ini apa faedahnya. Nah, apa faedahnya? Kalau hanya untuk menyenangkan kamu sesaat, supaya ikut sama teman-teman semua, toh kamu juga kalau dibelikan dikasih cuma senang sesaat. Seminggu kemudian sudah nggak ada, nggak peduli lagi barang itu. Padahal barang itu harganya mahal ya. Ya mahal ini kan relatif bagi kita yang punya uang banyak mungkin itu tidak seberapa, tetapi kalau kita yang pas-pasan 100-200 ribu pun itu sudah masuk kategori mahal itu. Nah di situ saya mengajarkan, saya dan istri mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar mengendalikan diri. Jadi bisa nggak kita berikan itu kepada bentuk yang lain yang lebih bermanfaat bagi mereka. Jadi
saya memberikan opsi kepada mereka, pilihan kepada mereka. Kalau kamu mau untuk buku-buku sekolah atau peralatan sekolah, it's okay. Karena itu jauh lebih bermanfaat. Itu pun Papa bilang kalau utang Papa nggak punya uang, Papa utang. Tetapi kalau hanya untuk mainan, ya nanti dulu. Bukan Papa nggak mampu. Bukan Papa nggak mampu. Ya, ya. Sekarang anak saya, Kak Riki yang besar tahun depan sudah SMP. Mereka tuh nggak pernah punya HP. Ya karena daring aja sekarang ini pandemik ini, HP orang tua korban untuk anak-anak. Iya, untuk mereka belajar ya. Iya, tetapi itu semua juga di dalam kontrol. Walaupun kontrol tetap ada celah itu tadi loh, air itu loh Kak Riki. Iya, iya. Dia akan melihat secara fisik. Nah, ini fisik ini kan kita nggak ada kesempatan dia masuk ke situ ya. Namanya anak-anak. Tetapi kita orang tua harus tahu di situ. Nah, itulah pertanyaan Kak Riki untuk sementara jawaban saya sampai di situ dulu. Iya, iya. Soalnya gini, Pak. Ya, saya yakin lah. Maksudnya, ini kan saya pasti mewakili orang-orang yang muda yang belum mengalami benar-benar pergumulan sehari-hari dalam berkeluarga gitu. Nah, supaya ketika kita bicarakan juga soal puasa dan penyangkalan diri ini, ternyata sebetulnya juga bisa terjadi kan gitu kan. Nah, ada contoh satu lagi Kak Riki, sorry, saya ini dilakukan oleh semuanya. Nah, jadi contoh tadi saya persiapan mau berangkat dari rumah ke gereja. Dua-dua saking sudah mungkin orang Jawa bilang suntuk di rumah karena setahun lebih itu tidak pernah keluar. Mereka mati-matian harus ikut ke gereja, tetapi saya menjelaskan kepada mereka di gereja itu tidak seperti sebelum pandemik ini kita bebas ke sana. Ke sana harus ada protokol kesehatan, harus periksa gini, tidak boleh banyak orang. Saya tahu kekecewaan mereka, kasihan. Pak, masa ke gereja aja nggak boleh? Bukan di situ permasalahannya. Nah, saya belajar untuk mengendalikan emosi saya dan juga kepada anak-anak ini belajar mengendalikan diri. Itu dua contoh yang bisa menjawab pertanyaan Kak Riki tadi. Iya, jadi ya justru ya emang ketika kita lihat lagi pengalaman-pengalaman kita kan, ya ternyata buat saya ya Pak, kita jadi butuh gitu, emang butuh yang namanya kita mengenal diri kita butuh mengendalikan diri kita gitu. Dan buat saya memang secara sengaja ada momen Prapaskah ini gitu, secara kan kalau hitungannya kan 40 hari, 40 hari betul. Dimulai dari Rabu Abu sampai nanti hari terakhirnya itu di Sabtu Sunyi, terus kita merayakan kebangkitan gitu kan, merayakan kebangkitan yang di Paskah. Kalau total sebenarnya ada 46 hari, tapi hari Minggu nggak dihitung karena hari Minggunya termasuk ke dalam hari Minggu Paskah sebutnya gitu. Jadi ya hari Minggu itu sebenarnya kita ya kan ya kita kebaktian di situ kan, mendapatkan pesan firman Tuhan juga. Berarti gini Kak Riki, 40 hari kita ambil hari hitungannya 40 hari itu. Apakah harus kita benar-benar lakukan puasa itu 40 hari penuh atau tidak? Mestinya 40 hari. Gitu. Karena kenapa 40 hari? Karena kan juga berkaca dari gini, peristiwa di Alkitab. Dasar Alkitabiahnya di situ, betul. Sering menandakan waktu yang panjang. Jadi contohnya misalnya bangsa Israel berusaha keluar dari Mesir 40 tahun. Terus Tuhan Yesus di padang gurun. Nah, itu jadi semuanya mengarahkan bahwa ini waktu yang panjang. Tapi kalau kita mau lihat berkat Tuhan, saya bilang berkat Tuhan. Betul. Tuhan kasih kita berkat 365 hari. Kan cuma seperberapanya sekian. 40 hari betul. Aja, gitu. 40 hari itu juga dari diskon. Betul. Hari Minggu ya biasa nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau kita mau melakukannya juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak misalnya di kepanitiaan Paskah kali ini, kita kan memfasilitasi jemaat, memfasilitasi umat untuk bisa terlibat dalam proyek ketaatan. Nah, proyek ketaatan itu kita ngomong proyek itu nanti di session akhir deh, nanti itu dijelaskannya itu. Ya. Nah, yang sebelum menanjak ke yang lain, saya agak sedikit keluar dari pertanyaan ini, tapi masih terkait ya, terkait dengan puasa ini. Bagi kita umat Kristen, apakah harus puasanya itu dilakukan pada masa Prapaskah atau
tidak pada masa prapaskah juga. Jadi misalnya dalam 1 tahun itu kita boleh bebas menentukan hari. Boleh nggak di situ, Kak? Sebetulnya kalau kita prinsipnya adalah dalam rangka pertobatan, Pak, Betul, betul. Itu itu maksud bisa saya. kita lakukan. Nah, jadi tidak kita melakukan puasa karena tunggu prapaskah dulu. Nah, Tetapi misalnya saya niat mau berpuasa ini, saya bisa lakukan setiap saat nggak? Ini saya minta penjelasan secara iman Alkitabiah dan iman Kristen. jadi kan memang gini, puasa terus penyangkalan diri itu memang dilakukan kan dalam rangka pertobatan. Jadi di mana kita merasa bahwa kita sangat membutuhkan pertobatan, maka di situ kita bisa melakukannya. Nah ini nanti akan beda juga dengan konsepnya bernazar, Pak. Betul. Itu kan kita melakukan sesuatu supaya Bernasar itu kalau saya boleh bilang istilah di sini, saya di perantauan ini bahasa Jawa ya. Kalau ini mau kaul gitu ya. Iya. Bernasar atau kaul ya. Sesuatu yang ingin kita lakukan apabila kita berhasil melakukan sesuatu. Iya. Kan begitu ya kalau nggak salah ya, Kadit ya. Betul. Jadi kalau ini enggak, jadi bukan supaya, tapi karena gitu loh. Prinsipnya adalah karena Tuhan mengasihi saya, maka saya meresponsnya dengan pertobatan. Gitu. Bukan contoh misalnya. Iya. Saya berpuasa dengan hanya makan sayur, otomatis Pak, berat badan akan turun. Tapi sehat dong. Tapi akan menjadi salah kalau tujuan berpuasa saya adalah supaya saya kurus. Itu namanya diet. Itu dua hal yang berbeda tuh sebenarnya. Nah, itu jemaat harus tahu di situ. Nah, itu dia. Tapi kalau berpuasa atau berpantang atau penyangkal diri, itu kita kita melakukannya karena kita tahu Tuhan tuh udah baik banget sama kita. Kita udah berdosa, kita tidak bisa lepas dari apa yang seharusnya tidak kita lakukan, kita harusnya tidak bergantung pada kebiasaan-kebiasaan yang jelek, tapi Tuhan tiap hari itu tetap sayang terus sama kita. Dan disitulah sebagai manusia, mestinya kita sadar, aku harus bertobat. Pertobatan itu dilakukan ya dengan konkretnya kita mau ambil waktu untuk berpuasa dan silakan tentukan waktunya gitu, durasinya. Jadi bukan ya hari ini saya berdosa, hari ini aja saya puasa gitu. Dan itu kenapa disiplin soal puasa, disiplin soal menyangkal diri itu selalu diletakkan pada minggu prapaskah supaya kita punya disiplin yang sama, durasi yang sama, dan mengukurnya jadi gampang gitu, Pak. Betul. Mengukurnya kan misalnya hari ini saya nggak berhasil, berarti saya masih punya 39 hari. Besok saya berhasil lah, berarti kemarin saya nggak berhasil satu hari. Jadi di hari terakhir kita bisa ngitung. Oh ini saya berhasil. Saya ternyata untuk berpuasa ini saya ternyata cuma berhasil setengahnya gitu. Dan buat saya itu ada hal yang sudah sangat baik untuk kita lakukan. Artinya kalau kita bisa mengukur diri kita sampai di mana, disitulah kita makin kenal siapa kita kenal kelemahan kita tahu apa yang salah dalam diri kita, gitu. Dan itu akan membuat kita jadi lebih baik gitu. Jadi pribadi yang makin hari makin lebih bagus karena ngerti, oh saya lemah dalam hal ini. Baik, Kak. Dari penjelasan ini saya coba lagi untuk menggali lebih jauh tentang makna puasa dan penyangkalan diri ini. Kira-kira ya menurut Kak Riki, kalau kita nggak puasa atau penyangkalan diri, ada nggak hukuman bagi kita? Dan apakah yang kita lakukan itu, misalnya kita lakukan kita masuk surga, kita nggak lakukan masuk neraka? Sederhananya seperti itu. Kira-kira gimana penjelasan Kak Riki ya? Ya karena apa ya, puasanya kan karena bertobat. Berarti kalau nggak bertobat ya makin hari makin berdosa kan gitu. Makin
berdosa, berarti apa yang kita lakukan di dalam hidup kita makin hari makin nggak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun Tuhan juga selalu berpesan bahwa semua anaknya pasti dapat jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi kalau kehidupan kita pun tidak dipenuhi dengan nuansa kerajaan sorga itu, ya pada akhirnya kita nggak bisa menikmati apa yang dimaksud oleh Tuhan tentang kehadiran sorga itu. Gitu. Jadi memang kuncinya dia memang ada di pertobatan itu, Pak Yopi. Memang ketika kita bertobat, kita menyangkal diri, kita mengalahkan keinginan kita sendiri, supaya kan kita benar-benar bisa ikut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita coba betul-betul untuk ikut apa yang Tuhan katakan, sesuatu yang benar gitu. Dan itu kan jadi tantangannya kita tiap hari untuk bisa hidup di dalam Tuhan gitu. Dan itu kenapa kita selalu didorong untuk ya dekat, selalu akan jadi dekat sama Tuhan gitu, punya hubungan yang dekat sama Tuhan, kebiasaan rohani, latihan-latihan rohani, membaca Alkitab, berdoa, itu jadi satu hal yang apa ya, jadi satu rangkaian yang utuh gitu, Pak Yofi. Betul, ya. Jadi bukan hanya sekadar soal masuk surga atau enggak gitu, dan itu kan nanti kan malah jatuhnya jadinya tujuan, Pak, jadi supaya Betul. gitu, bukan karena Tuhan baik maka kita bertobat gitu, bukan saya bertobat supaya gitu, supaya nanti enak hidup saya ya. Nggak semudah itu gitu. Tapi ketika ya kita diajak untuk bertobat ya benar-benar gitu, benar-benar mengalami pertobatan itu. Itu Pak Yopi. Oke Pak Bro, terima kasih banyak yang sudah dikupas. Sebenarnya ini menarik ya. Nah, nggak cukup sih kalau dilihat temanya sederhana, tapi kalau udah jalan begini Ya, panjang gitu loh. Jadi sebenarnya talk show ini nggak, kalau bagi ukuran saya ini belum cukup. Masih banyak yang perlu saya tanyakan juga sama Kak Riki, dan saya belajar dari sini gitu loh. Tetapi ya bersyukurlah ada acara talk show ini di masa pandemik ini, kita bisa belajar hal yang baru. Sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi perwujudannya yang baru kalau saya bilang begitu. Karena kita kalau mau dapat ini paling-paling datang di gereja, di khotbah kan. Ya, tapi ini ada momen khusus untuk membahas ini. Nah, saya pikir dari acara talk show ini bisa dilanjutkan lebih durasinya lebih banyak lagi setelah masa pandemi ini, karena merupakan sarana yang baik untuk dijangkau sama jemaat juga. Jadi itu yang saya lihat dari dampak daripada acara yang dilakukan ini. Nah, baiklah Kak Riki, dari tadi penjelasan dan uraian yang sudah disampaikan oleh Kak Riki kepada saya dan juga mungkin jemaat yang menonton nanti, banyak hal yang sudah kita dapat untuk kita pahami dan akan kita laksanakan. Nah, dari penjelasan tadi sempat Kak Riki menyinggung tentang proyek ketaatan. Nah, ini nih, dari puasa, kemudian dengan pernik-perniknya segala macam, penyangkalan diri. Nah, sekarang makanya tadi saya sempat skip sama Kak Riki mengenai proyek ketaatan, karena ini merupakan pembahasan lagi. Nah, coba Kak Riki tolong jabarkan bagi kami tentang proyek ketaatan dan apa kaitannya dengan puasa dan penyangkalan diri itu. Kan jadi ini Pak, intinya adalah ketika kita bertobat maka ada satu hal yang harus kita lakukan ya. Kita lakukan dalam menunjukkan bahwa kita adalah memang orang-orang yang sudah bertobat gitu. Yang mau memperbaiki hidup kita, memperbaiki apa yang kita lakukan tiap hari gitu. Nah, maka itu panitia Paskah menyiapkan yang namanya proyek ketaatan. Proyek ketaatan ini ya namanya seperti namanya ya Pak, taat gitu. Jadi kita belajar untuk taat pada hal-hal yang bisa mendekatkan relasi kita dengan Tuhan gitu. Mungkin selama ini kita kurang taat dalam hal membaca firman, kita kurang taat dalam berdoa, kita kurang taat untuk mengenal setiap berkat-berkat Tuhan. Nah, lewat minggu-minggu Prapaskah ini, maka
perenungan atau pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman yang biasa kita pakai ya di GKI Result ini, itu akan mendapatkan penekanan secara khusus gitu, khususnya di dalam bagian tindakan, karena tindakan itulah yang akan membuat kita bisa melakukan sesuatu gitu, melakukan sesuatu yang menjadi contoh ketaatan kita pada firman Tuhan. Nah kan enak gitu Pak, enak itu bacaan firmannya ada, bacaan Alkitabnya ada, terus renungannya ada, ya refleksinya ada, terus di tindakan itu kita diajak kita mau ngapain sih hari ini. Gitu. Nah, semua proyek ketaatan itu bisa kita akses ya, bisa kita akses di pedoman saat teduh 4B juga lewat media-media sosial yang kita punya, yang di WA group atau di grup sektor juga pasti di share juga di situ, kita bisa dapat di situ, kita tinggal lihat, kita baca dan kita coba untuk melakukannya. Jadi memang kuncinya adalah dicoba gitu Pak. Dicoba, berarti gini Kak, proyek ketaatan ini merupakan suatu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan daripada kegiatan puasa dan penyangkalan diri ya. Jadi dia masuk di dalamnya. Sudah saya mengerti di situ bahwa pada saat kita memutuskan untuk melakukan puasa dan penyangkalan diri, inilah tuntunan untuk kita baca firman, kita berdoa atau melantunkan kidung ya, di dalamnya ada juga nyanyiannya. Ya. Nah, begitu ya Kak Riki ya. Baik. Nah, dilanjutkan Kak. Jadi ya memang dengan proyek ketaatan ini diharapkan ya kita jadi bisa mengukur juga gitu sepanjang nanti sampai hari Paskah kita berapa kali bisa taat, gitu. Berapa kali kita tidak taat atau tidak berhasil menjalankan tindakan itu, dan tujuannya adalah kembali untuk mengingat dan bahwa kita memang sedang bertobat, kita masuk di masa-masa yang memang penuh dengan penderitaan, banyak hal yang akan membuat kita juga sulit gitu ya, sulit untuk mengingat, misalnya kayak yang hari apa ya, aku mau menyingkirkan kecemasan dan kekhawatiran gitu kan. Ya, kalimatnya sesimpel menyingkirkan kecemasan dan kekhawatiran, tapi kan ngejalannya susah banget ya. Jalaninya susah banget. Oh, ternyata saya susah nih kalau bagian itu. Jadi gagal ya, kita tahu misalnya kita gagal kan, dan ternyata ketika kita misalnya berhasil, oh saya bisa nih menyingkirkan ketakutan, kekhawatiran. Ya udah, terus kan kita lanjutkan dengan proyek ketaatan yang berikutnya. Tiap hari akan selalu ada tindakan apa yang mesti kita lakukan, dan itu akan menjadi apa ya, ciri khasnya kita di Paskah tahun 2021 ini gitu. Ketika kita mulai mungkin berpikir selama ini saya bisa menyisihkan uang saya, tapi sekarang nggak bisa karena alokasi kebutuhan keluarga juga kurang, dan mereka membutuhkan perhatian juga. Dan di situ kita juga dapat apa ya, banyak hal yang bisa kita pelajari nanti gitu. Kita juga bisa sharing nanti. Kita bisa sharing pengalaman kita menjalankan proyek ketaatan itu, tentang mungkin di awal kita bingung, tapi terus mungkin kita tetap setia menjalankannya, atau misalnya dia lebih sering gagal dan sebagainya. Jadi lewat sharing itu juga nantinya kita jadi kenal gitu, oh ternyata saya dalam berkomitmen dalam menjalankan tindakan ini masih banyak kurangnya gitu. Dan itu menjadi satu hal yang baik menurut saya, karena dalam hidup beriman kan memang seperti itu seharusnya. Artinya memang harus kita bisa terus kenal gitu, kenal tentang diri kita, kenal tentang hubungan kita, sedalam apa sih kita sama Tuhan, sekuat apa kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Memang caranya adalah ya dicoba, dilakukan, dan terus nanti diukur gitu ya, diukur apakah kita benar-benar bisa menjalankan pertobatan itu, ya, supaya kita juga jadi kan intinya bisa menjadi pribadi yang makin baik di hadapan Tuhan. Baik Kak Riki, terima kasih banyak, penjelasannya sangat mendetail banget. Sebelum mengakhiri acara Talkshow Pasca Ceria ini, dari seluruh ulasan ini, saya minta Kak Riki untuk memberikan suatu benang merah yang sederhana sehingga bisa diingat oleh kita semua dari
dari penjelasan ini semua suatu kesimpulan sederhana aja deh, atau kata-kata mutiara atau begitulah kira-kira. Oke, silakan Kak Riki. Ya. Jadi intinya dalam puasa dan penyangkalan diri ini kita sedang coba untuk melakukan latihan dan disiplin rohani ya, supaya lewat puasa dan penyangkalan diri ini kita juga pasti ini akan menderita, dan bahkan di balik penderitaan itu kita justru makin ingat bahwa Tuhan tuh baik banget gitu dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang dia hadirkan, dan bahkan mungkin ketika kita menjalankan hari-hari kita di masa-masa prapaskah ini, kita ya makin dekat gitu, makin nempel hubungan kita, relasi kita sama Tuhan. Gitu, Oke, terima kasih banyak Kak Riki. Tapi ada satu lagi Pak. Apa lagi nih? Boleh 2 juga nggak apa-apa. Iya, 2 sih sebenarnya. Kita tadi janji tuh di awal tuh. Oke. Akan ada hadiah ya. Hadiah untuk apa? Mereka yang bisa memberikan feedback dalam dalam talk show ini, dalam talk show Pasca Ceria ini. Kalau dari saya gini, di kolom komen YouTube silakan ditulis Bapak Ibu, saudara-saudari atau siapapun yang mendengarkan talk show ini, silakan ditulis Bapak Ibu belajar apa dari talk show ini. Ya, dari episode ini tuh belajar apa? Nanti jawaban yang menarik, ya, jawaban yang paling menarik itu akan kita kirimin hadiah, gitu ya Pak Yopi ya? Ya, jadi jawaban itu adalah hak prerogatif penuh daripada narasumber. Hasilnya itu tidak bisa diprotes. Apa yang sudah diputuskan oleh narasumber itu menjadi kewenangan penuh. Oke. Nah, masalah nilai nominalnya berapa? Aduh, itu rahasia atau perlu? Oke, surprise. Oke. Jadi silakan tulis Bapak Ibu belajar apa dari episode ini ya. Belajar apa dari episode ini, nanti kita lihat diumumkannya di episode yang berikutnya. Nah, episode ini berarti satu minggu ya, dari satu episode ke episode kedua. Waktunya 1 minggu. 1 minggu ya. Oke. Kira-kira tiap hari apa Kak Riki? Kita nanti tayangnya kan tiap hari Sabtu. Oke. Nah, saya tanya untuk mengingatkan kemarin. Maklum lah, kita ini generasinya bukan milenial lagi. Mestinya kan saya narasumber ya. Oke, biasa. Begitu, saling mengisi gitu. Oke. Baik. Terima kasih untuk Kak Riki dan semuanya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya minta tolong Kak Riki untuk tutup di dalam doa dan juga mendoakan untuk teman-teman pada episode berikutnya sampai terakhir sehingga bisa berjalan dengan baik dan sukses, dan Tuhan selalu campur tangan di dalamnya untuk kita semua. Dan lebih terpenting adalah kiranya seluruh jemaat yang menonton dan mengikuti ini bisa menjalankan puasa dan penyangkalan diri mulai sekarang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk bimbingan-Mu kepada kami pada hari ini, supaya kami juga makin dikuatkan oleh Tuhan dalam pertobatan kami. Dalam pertobatan kami akan kami wujudkan dalam puasa atau penyangkalan diri. Tuhan menyertai kami supaya pertobatan yang kami lakukan bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga terwujud dalam perbuatan kami. Kami juga berdoa untuk kegiatan ini dalam talk show Pasca Ceria. Tuhan juga sertai setiap narasumber, setiap host, dan juga setiap orang yang terlibat dalam proses-proses yang ada, mulai dari persiapan sampai tayangnya. Tuhan menyertai kami semua. Tuhan juga berikan selalu kesehatan dan kekuatan bagi kami yang mendengarkan talk show Pasca Ceria ini, supaya kami juga dapat selalu beraktivitas dengan baik. Kesehatan, kekuatan bagi kami, bagi orang-orang sekitar kami, bagi keluarga kami, dan bagi semuanya. Tuhan, Kau menyertai kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.